Jadi sampai hari ini memang belum ada keinginan untuk mencabut ya. Untuk sementara belum ada keinginan untuk mencabut gugatan. Jadi ya seharusnya memang pengadilan memproses saja ya. Jadi melanjutkan prosesnya. Dan untuk anaknya ya itu yang dia selalu sedih. Karena anaknya kan dia baru keluar. Baru dia mulai bergaul lagi sama anaknya. Dia bisa ngantar sekolah, jemput, tiba-tiba ada lagi musibah baru ini. Pasti sampai kapanpun sejahat-jahatnya abang saya, seburuk-buruknya abang saya, dia tetap abang saya. Hampir sebulan sudah Amar Zoni meringkuk di tahanan. Selama sebulan itu pula, suami Irish Bella itu memendam rasa rindunya kepada anak-anaknya, juga kepada ayahnya yang kini sedang berbaring lemah lantaran sakit yang dideritanya. Melalui kuasa hukumnya, Amar mengaku sangat menyesal dan bersalah atas apa yang sudah diperbuatnya. Bagaimana tidak, untuk ketiga kalinya Amar terseret ke dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Amar yang kini berumah dalam tahanan hanya dapat membayangkan wajah anak-anaknya. Sementara istrinya, Irish, dikabarkan belum juga menjenguk Amar. Lantas, apa yang membuat Irish menahan diri enggan menemui Amar di rumah tahanan? Dan seperti apa pula kondisi mental Amar saat ini? Ya wajar aja ya sebagai ayah itu kan kangen sama anak-anaknya, kalau ketemu kan udah lama juga nggak ketemu ya. Tapi ya kembali lagi sih kalau tergantung Mbak Iris ya nanti. Maksudnya apakah karena beliau kan memang yang memegang tanggung jawab ya terhadap anak-anak ya terkait pengasuhan. Jadi memang tergantung Mbak Iris sendiri untuk mempertemukan atau tidak gitu. Oh, kalau Mbak Iris sih dari awal udah selesai ya, maksudnya udah nggak ada masalah ya terkait itu, karena memang terkait anak memang tidak ada konflik sama sekali, jadi membebaskan ya, memberi ruang seluas-luasnya untuk komunikasi, untuk bertemu anak, untuk mengajak anaknya keluar bermain, itu nggak ada masalah ya. Jadi dari awal memang komitmennya sudah seperti itu. Dan terakhir juga yang disampaikan Mbak Iris juga memang boleh saja, maksudnya ketemu anak itu nggak ada masalah ya, maksudnya sama sekali sih nggak ada batasan sih kalau terkait anak ya. Kalau setahu saya sih memang sampai hari ini belum ada ya, jadi belum ada menjenguk ya. Tetapi kalau misalnya nanti ada keinginan atau tidak ya, saya belum tahu ya, jadi saya memang belum ada informasi sih terkait itu gitu. Dan untuk anaknya ya itu yang dia selalu sedih, karena anaknya kan dia baru keluar. Baru dia mulai bergaul lagi sama anaknya, dia bisa ngantar sekolah, jemput, tiba-tiba ada lagi musibah baru ini. Ya kalau rindu, dia benar-benar rindu ke bapaknya, karena kan dia dari kecil sama bapaknya. Dan dia kan menyadari dan menyesal kenapa bapak dalam keadaan sakit begini, tiba-tiba dia dapat musibah lagi yang seharusnya dia akan merawat bapaknya setelah keluar dari menjalani hukuman yang terdahulu. Nah, ternyata kan di tengah jalan belum dia sempat merawat lama udah kena masalah baru lagi. Sangat menyesal, bukan menyesal aja, sangat menyesal sekali karena udah merusak dirinya. Kemudian juga udah berakibat bapaknya jadi sakit, kemudian juga dia jauh dari anak-anaknya, kemudian juga dia mau berharap bersatu lagi dengan keluarganya, malah ada gugatan cerai baru yang harus dihadapi juga. Ya bertubi-tubi lah musibah sama dia. Belum tahu, ya karena ya bingung juga mau ngasih tahu juga, keadaan bapak kan lagi begitu kan. Nanti cobalah tunggu bapak kesehatan pasti kita kasih tahu. Cuman saat ini tidak memungkinkan untuk dikasih tahu. Jadi lebih baik diam-diam aja dulu kita gitu. Terakhir ke dokter. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah.
Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami Amar. Dalam waktu yang bersamaan, Amar harus menerima kenyataan jika dirinya tidak hanya berhadapan dengan kasus hukum, tetapi juga gugatan cerai yang dilayangkan istrinya. Dan dalam waktu dekat ini, sidang lanjutan gugatan cerai Irish akan digelar. Lewat kuasa hukumnya, Iris dikabarkan masih membuka ruang untuk Amar menyampaikan pembuktiannya atas saksi-saksi yang sebelumnya dihadirkan dari pihak Iris selaku penggugat. Lantas, benarkah pintu rujuk masih terbuka untuk keduanya memperbaiki rumah tangganya? Ya sampai sejauh ini sih nggak ada ya, maksudnya nggak ada curhat-curhatan seperti itu ya, karena memang kita fokusnya hanya pada prosedur dan proses di persidangan saja gitu ya. Jadi kayak kemarin persiapan saksi gitu ya, seperti itu. Jadi pembuktian. Jadi memang nggak ada pembicaraan khusus ya terkait perasaan seperti itu ya. Jadi memang terkait perceraian itu memang sudah pasti ya, itu memang sudah sesuatu yang menjadi keputusan ya. Jadi keputusan Mbak Iris sendiri. Jadi sampai hari ini ya saya mengikuti saja prosedur persidangan gitu. Nah terkait perasaan-perasaan itu ya itu hanya Mbak Iris yang tahu ya. Ya kalau komunikasi sih kami persiapan aja ya, persiapan terkait dengan persidangan yang akan datang, yaitu kan pemeriksaan saksi ya. Saksi yang dijanjikan oleh pihak tergugat akan dihadirkan pada sidang hari Kamis itu. Tetapi ya menunggu saja apakah memang akan hadir atau tidak gitu saksinya, seperti itu. Ya kita upayakan ya sidang kalau perkawinan tentu sesuai amanah dia mempertahankan. Nah, kalau untuk ya perkara pidana ya kita persiapkanlah untuk alasan-alasan peringan yang akan kita tampilkan nanti di persidangan pidananya. Ya langkah hukum yang kita lakukan sesuai hukum beracara aja. Kita bantah dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti. Saksi itu kan sifatnya kan bukan bisa dipaksa, itu kan kerelaan. Nah, jadi kan apalagi kondisi Amar kan sekarang lagi di tahanan, tentu kebebasan dia untuk mencari saksi kan ya sulit juga. Paling dia merekomendasi, nah nanti kita koordinasi apa mereka mau apa tidak kan gitu. Beda dengan Iris kan. Kalau Iris kan dia bebas, dia kan bisa minimalnya dia bisa berkoordinasi langsung, minta tolong atau mengondisikan ya kan gitu. Kalau Amar kan di tahanan. Nggak tahu ya, belum dipanggil sih, belum jadi saksi. Tapi belum ada omongan dari lawyer belum ada. Iya pun jadi saksi kan saya nggak ada di sana. Saya nggak ada di rumah Bang Amar Kaibel, ya, saya nggak melihat. Yang tadi saya bilang saya fokus ke keluarga saya ya. Untuk Kaibel sama Bang Amar kan beda rumah. Saya nggak ada di rumah itu, nggak tinggal bareng. Di sini saya sebagai adik ya cuma bisa mendoakan dan mensupport. Lebih dari itu saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya kalau dalam perkara perceraian biasanya memang masing-masing pihak itu berdiri dengan prinsipnya ya. Kalau penggugat kan memang wajar ya tetap bertahan dengan prinsipnya ingin bercerai ya. Nah kalau tergugat ini kan macam-macam nih, ada yang juga ingin bercerai juga, ada yang tetap pada keputusannya juga nggak mau bercerai gitu ya, seperti itu. Jadi memang ya masing-masing ya sesuai dengan prinsipnya saja gitu ya. Gitu. Ya kalau kami sih memang mengikuti prosedur ya, prosedur persidangan. Jadi kan persidangan ini kan sudah memasuki pada tahap pembuktian. Jadi bukti yang dibebankan kepada tergugat ya. Jadi tergugat kan punya kesempatan satu kali lagi untuk pembuktian saksi ya. Tetapi kalau misalnya memang sampai terakhir nanti hari Kamis misalnya dikasih kesempatan tetapi tergugat juga tidak mengajukan saksi, maka kami sih akan tetap pada mengikuti hukum acara ya di Peradilan Agama, bahwa harusnya memang melanjutkan ke kesimpulan seperti itu. Jadi memang tidak perlu menunggu lagi dan tidak perlu diberikan kesempatan lagi karena 2 kali itu udah selesai kesempatannya. Jadi langsung ke kesimpulan gitu. Dan kalau memang keputusan itu kan memang sudah sesuai dengan gugatan ya. Jadi sampai hari ini memang belum ada keinginan untuk mencabut ya. Untuk sementara belum ada keinginan untuk mencabut gugatan. Jadi ya seharusnya memang pengadilan memproses saja ya. Jadi melanjutkan prosesnya gitu, seperti itu. Jadi Mbak Iris itu ya memang kondisinya ya tetap pada proses ya, proses perceraian dan tidak mencabut gugatan itu, seperti itu. Jadi tetap lanjut sih.
Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Terlepas dari agenda sidang lanjutan gugatan cerai, Iris tampaknya makin giat mengikuti pengajian yang diadakan sahabat-sahabatnya. Iris yang sepertinya sudah mantap untuk hijrah dan mendekatkan pada Sang Halik mendapat dukungan luas dari sahabat-sahabatnya. Mungkinkah hal itu dilakukan Iris untuk mengobati luka hatinya atas permasalahan rumah tangganya yang kini di ujung tanduk? Lantas, seperti apa dukungan dari sahabat dalam melihat permasalahan yang dialami Irish Bella? Ada Ibel, ada Dara, ada Zira. Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja gitu. Tapi yang sekarang ini kita bikin untuk umum, paling cuma kayaknya nggak sampai sebulan deh. Karena perempuan-perempuan lagi banyak yang luka ya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain gitu kan. Setiap orang kan pasti punya masalah yang beda-beda pasti. Pokoknya kita doain apapun yang terbaik buat Ibel. Kalau yang buat Ibel itu yang terbaik, insya Allah kita pasti support. Ya pasti seneng lah gitu kan, karena kita itu sebagai sahabat bukan cuma ada di saat senang-senang doang, tapi kita harus selalu ada di saat dalam kondisi mereka apapun gitu menurut aku. Dan aku juga ngerasa Ibel juga bukan kayak sahabat ya, aku udah menganggap dia kayak adik aku gitu. Jadi memang ya apapun kondisinya, ya pasti ya semua orang pasti dengar kabar itu, pasti apapun itu ya, setiap orang ada masalah pasti kita orang terdekatnya pasti akan ngerasa shock gitu kan ya. Tapi sebagai ibaratnya orang sekalipun sebagai keluarga, kita ya harus support apapun kondisinya ya. Pokoknya kita sama-sama doain aja yang terbaik buat Ibel sama Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.